terus bergerak melaju kencang menuju ke tempat undangan. Sampailah di tempat yang dituju. Misi buku tamu. Kalian terus. Selfie dulu sebelum acara dimulai. Ustadzah memberi pengarahan buat kedua mempelai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Syariful Hajat, Ibu Bapak Yahdi, Bahrudin dan Ibu Elis. Yang saya muliakan keluarga besan dari Ananda Febriani, Ibu Bapak Saimun dan keluarga besar, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka tasyakuran, yaitu pernikahan dari Ananda Rahmat Aldi Satya dan Ananda Febriani. Rahmat ini panggilannya Rahmat apa Aldi apa Satya? Rian, ya, kan enak ya manggil. Kalau manggilnya enak sesuai dia pengen masuk nanti ke dalam hati nasihatnya. Tapi kalau Rahmat siapa buat ada namanya pertama cepat menikah justru semakin menghindari dari sebuah kemaksiatan. Karena zaman sekarang anak-anak muda itu bagaikan pacaran itu sudah hal yang biasa. Apalagi iring-iringan ke sana ke sini, ya kan? Dijemput sana, dijemput sini, kemudian diantarkan lagi. Itu timbullah banyak fitnah dari masyarakat. Maka saya setuju ya, apabila sudah mampu ya, sama dengan orang haji, kalau sudah mampu secara lahir dan batin, teruskan menikah. Gak usah nunggu usia 25 sampai restu, gak usah nunggu usia matang dulu, gak usah nunggu kerjaannya harus mapan gitu. Ya, kata Nabi, bila seorang hamba telah menikah, maka sesungguhnya telah menyempurnakan separuhnya agama. Ya. Oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah dalam menunaikan separuh yang lainnya yang tersisa. Jadi Ananda berdua ini sudah melaksanakan separuh agama. Separuhnya apa separuhnya? Kan satu nih umpama dibagi dua, separuhnya sudah menunaikan pernikahan, separuhnya ada di dalam rumah tangga. Pak, ya, kalau perempuan ngurus suami ibadah itu separuhnya. Kalau suami memberikan tanggung jawab berupa nafkah lahir batin, itu adalah separuh dari agama. Jadi masing-masing punya peran dan sebuah kewajiban serta hak bagi keduanya. Jadi apa sih nikah itu?
Jangan-jangan nggak tahu tujuan nikah itu apa, nikah itu apa. Karena khawatir juga Pak, di samping saya senang, masih muda sudah berani menikah, tapi ada kekhawatiran. Banyak sekarang para pasangan suami istri mungkin entah itu ujian dan cobaan yang tidak mampu dilalui sehingga terjadilah yang namanya perceraian. Nauzubillah min. Apalagi sudah pengangkatan P3K atau P3K, honor-honor diangkat, fenomena sekarang ada, doanya hati-hati ada ya, ada Febri. Fenomena para istri-istri membuka cerai para suaminya karena dia sudah diangkat menjadi PNS P3K. Nauzubillah min. Saya kasih tahu dulu dari awal karena ngeri sekarang nih. Kalau tidak siap mental perempuan ini, baik itu suami dan istri tidak tahu ilmu dalam berumah tangga, bisa hancur. Jadi apa nikah menurut Islam? Nikah itu siapa yang menikah kata Nabi maka sungguh ia telah diberi 1/2 dari ibadahnya. Masya Allah ya, melayani suami berganjaran pahala, nyambung rumahnya dikasih pahala, nyiapin baju suami mau kerja diberi pahala, nyiapin makan suami diberi pahala, melayani suami dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek juga berpahala. Apapun yang dilaksanakan aktivitas di dalam rumah tangga Anda itu semuanya isinya ibadah kalau niatnya karena Allah. Karena Allah bawaannya ngomel, merepet. Cewek ini emak-emak kalau di rumah merepet. Merepet itu salah dikit bapaknya ngomel, pulang telat ngomel, dikasih duit dikit ngomel. Makanya satu kata bagi laki-laki 7.000 kata buat perempuan. Kalau suami saya beruntung punya saya. Kenapa Pak? Karena saya keluar mulutnya nih nggak merepet di rumah, saya merepetnya di dalam jamaah. Ngaji tiap hari ceramah di mana-mana. Begitu pulang nggak pernah merepet saya mau. Nah kalau ibu-ibu yang nggak kerja, yang rumah tangga doang, kalau di dalam rumah tangga yang merepet wajar. Karena memang perempuan itu Bu harus dikeluarkan, kata Aisyah Dahlan tuh dokter itu bilang 10.000 kata harus keluar. Maka jangan aneh Nanda Rian kalau nanti istrinya suka merepet. Kamu ini dari mana sih? Iya kan? Wajar. Kalau saya udah nggak merepet kalau di rumah Bu. Kenapa? Udah habis saya ngomong di sini lebih dari 10.000 kata. Bahkan saya ceramah bisa 3 kali dalam sehari. Iya kan? Kalau ibu-ibu yang cuma tinggalnya di rumah, siap-siap suaminya harus tahan kupingnya merepet. Iya kan? Jadi menikah itu dalam pandangan agama adalah sunnah Rasulullah SAW. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Tidak diampun sama Nabi kalau ada yang sudah mampu menikah tapi tidak melaksanakan menikah. Ya, lihat ini bagi para pemuda-pemuda. Ya, kabarnya Ananda ini kakaknya. Berarti di apa namanya itu di langkah. Saya cuma melangkah, Anda lihat. Udah. Bahkan saya melangkah. Ininya mana? Kuat kakak saya. Ngapain? Gak masalah. Karena jodoh datangnya kita nggak pernah tahu. Mungkin Ananda sebagai anak kedua duluan dapat jodohnya. Sedangkan kakaknya itu belum. Siapa tahu itu pancingan. Tahun depan kakaknya nikah. Kemudian, amin ya Bapak. Alamin. Enggak masalah. Yang bati. Apabila para pemuda-pemudi belum sampingnya Enis mampu banget. menikah, tolong dengarkan ini. Berpuasalah kata Nabi. Kenapa? Bahaya bagi laki-laki terutama nih kalau tidak diiringi dengan ibadah puasa. Kalau perempuan mah insya Allah
masih aman dan kuat. Tapi kalau laki-laki kata Nabi, berpuasalah ketika kamu sudah mampu tapi belum mampu menikah. Supaya apa? Supaya nafsunya terkendali. Tuh ya. Kemudian nikah itu menyempurnakan agama ibadah seumur hidup. Nikah itu ibadah terpanjang. Kalau sholat paling 5 menit. Kalau puasa paling-paling 30 hari dalam 1 tahun. Kalau zakat fitrah dibayar cuma setahun sekali. Kalau zakat mal dibayar cuma sebulan sekali. Haji dilakukan seumur hidup 1 kali. Tapi kalau menikah 1 kali seumur hidup kalau bisa. Bagi bapak-bapak jangan marah, mak-mak. Bu, bagi bapak-bapak boleh lebih dari 1. Langsungnya. Tapi kata Allah, kalau dia mampu berlaku adil, sehingga 1 itulah yang terbaik, hanya 1. Kalau nggak mampu berlaku adil, kok Rasul bisa 11? Saya nggak akan membahas poligami di sini, Bu. Nantinya bapak dan ibu sama-sama panas pulang dari sini. Emak-emak nanti cemberut-cemberut ke bapaknya senyum-senyum sendiri, dan bahwa menikah itu adalah seumur hidup ibadah isinya terlalu. Ya, makanya ibu-ibu segala aktivitas di dalamnya seperti mencari nafkah, melayani pasangan, mendidik anak, menyusui anak, ibadah jika dilakukan semua itu ikhlas karena Allah, maka dinilai di mata Allah ibadah yang luar biasa. Ya, kemudian benteng untuk menjaga dari perbuatan yang tidak halal seperti zina dan maksiat lainnya, yaitu dengan pintu yang namanya menikah. Ya. Maka di dalam pernikahan sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh namanya misakon golido. Apa misakon golido? Istilah ini diambil dari 3 ayat. Pertama ayat An-Nisa ayat 21. Perjanjian antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misakon golido. Kemudian yang kedua perjanjian suami dan istri. Makanya ketika suami ijab kabul itu nggak main-main ya. Tolong dengarkan bapak-bapak yang sudah lama menikah. Semua kelakuan si istri ketika ijab kabul maka tanggung jawab suaminya. Istri benar, suaminya pasti benar. Istrinya nggak benar berarti suaminya mendidiknya nggak benar. Ya, tetapi ketika suaminya nggak benar, istri nggak dapat dosa. Tapi kalau istri berdosa, berbuat maksiat karena Allah, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Ngeri nggak tuh? Dan saya terima nikahnya Ananda Febrianti, dan lain sebagainya. Itu ribuan malaikat itu menyaksikan sakral. Ya, jadi dengan pernikahan jangan buat main-main pernikahan. Ya, sekarang sudah memberikan buku ini. Ya, kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang berkonsultasi dengan saya. Bentar-bentar cerai, bentar-bentar cerai. Mereka tahu menikah. Cerai. Nanda 5 tahun pertama itu ujiannya berat. 10 tahun kedua lebih berat. Nanti 15 tahun saya di 25 tahun. Pernikahan perak saya tahun ini tanggal 5 November. 25 tahun. Itu berat. Enak-enak tapi enak kalau kata laki-laki. Jadi seperti hidup rumah tangga itu seperti menaiki kapal, Nanda. Kalau nakodanya benar mengendalikan kapal itu, maka selamatlah semua yang ada di dalam kapal
badai nggak kuat nyebur, ya, ada angin nyebur, ya, nggak tahu. Makanya tolong Anda berdua belajar, biar hidupnya berkualitas. Kenapa berkualitas? Oh iya. Kenapa kita harus terus belajar ya dalam rumah tangga tuh? Oh, ada sama dokter ahli gizi, sama-sama dua-duanya makan apel. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira sama-sama makannya enak atau berbeda? Pak, Bu, beda. Kalau makan si tukang petani makan apel ya biar kenyang aja, enak, manis. Tapi kalau dokter ahli gizi makan apel itu dengan berpikir, oh ini vitaminnya mengandung ini dan ini, sehingga ketika dia makan dia senang, pasti badan saya sehat. Sama ketika orang berumah tangga nggak punya ilmunya, nggak mengerti hidup yang berkualitas, di tengah jalan nanti ketika badai datang banyak yang hancur di pertengahan, ada perceraian, ada keributan, lari gemak. Saya berpesan kepada Anda berdua ya, kalau punya persoalan dalam rumah tangga, tolong lisannya jangan keluar di umbar. Gak usah cerita sama bapak ibunya, gak usah cerita sama mertuanya, dan apalagi saudara serta tetangga. Kecuali nanda umpama nanda yang nggak bener, umpama na'udzubillah ada cekcoknya, pasti akan menghadapi itu, nggak mungkin, pasti, karena kepalanya berbeda, budayanya berbeda, bahasa berbeda, ya kan? Kemudian nanti Nanda nggak usah cerita Nanda sama mertua, nggak usah cerita sama mamanya Febri, Mbak Elis, nggak usah. Jangan sampai tahu penderitaan kita, kesusahan kita, jangan tahu. Padahal walaupun di dalam Islam boleh Nanda Febri cerita kepada mertuanya, sebetulnya boleh. Tapi jangan cerita sama orang tua Nanda Febri, jangan cerita, jangan. Ya, padahal Nanda lagi sakit hati seolah-olah pas ditanya sama orang tua Febri, gimana nak? Alhamdulillah, saya bahagia, padahal sakit hati umpama. Gimana Nanda? Sehat-sehat, padahal sakit hati. Tunjukkan kebahagiaanmu di hadapan orang tua. Jangan ngajak-ngajak mertua membenci anaknya sendiri. Itu kepada mertua gitu loh. Itu namanya ngajak ngejelekin suaminya supaya ibunya supaya membenci anak. Jangan sampai tahu penderitaan kita di hadapan orang lain. Bahkan Rasulullah menyuruh bahwa ketika kita mempunyai musibah, ujian, cobaan yang berat, jangan sampai tahu orang kalau kita menderita. Ini mah anak mama bentar-bentar ngadu, mama bentar-bentar, wah saya kesel sama suami saya. Jangan Anda hidup latar belakang berbeda. Yang satu orang Padang, yang satu orang Jawa. Orang Jawa sama suami saya orang Jawa, saya orang Serang Banten. Beda. Serang saya. Beda, kepala beda, pendidikan beda, ilmu beda, agama beda. Aduh, ya Allah, disatukan dalam ikatan pernikahan, maka tidak heran jika di tengah perjalanan dalam mengarungi rumah tangga nanti terjadilah yang namanya cekcok, salah paham, perselisihan. Karena sejatinya memang mereka adalah berbeda. Maka dalam pernikahan bukan berubah salah satu. Mas, udah, saya pengen kamu jadi suaminya yang lemah lembut. Gak bisa. Bawaan orang Sumatera itu kalau ngomong keras, sangkanya marah. Nanda orang Jawa, lemah lembut. Begitu suaminya marah, sangkanya marah beneran. Ada yang ngomongnya keras. Umpama harus tahu budayanya. Oh, suami saya ini lagi ngomong, bukan marah, adem rumah tangga. Makanya dalam menurut saya, kunci dalam rumah tangga cuma dua kalau saya.
dan tidak ada rasa saling memaafkan, rajin dan taat kepada Allah. Kalau satu aja nyeleweng, nggak sholat dan ibadahnya kuat, hancur rumah tangga. Maka harus fondasinya adalah agama, nggak bisa tawar menawar itu. Maka ketika orang laki-laki mau memilih perempuan ada 4. Apa itu? Pertama, 5 lihat. Apa itu? Karena apa ini? Karena apanya? Hartanya. Kalau mau milih perempuan, hartanya pertama. Yang kedua, dijamali karena kecantikannya. Yang ketiga, disahiliha karena keturunannya. Yang keempat, dipilihha karena agamanya. Karena dipilih. Yang keempat, maka hidupmu akan beruntung. Hidupnya beruntung kalau kita milih yang keempat. Kenapa kita milih orang yang paham agama? Karena nanti di tengah-tengah hidup rumah tangga banyak ujian, banyak kerikil, banyak batu tersanjung, banyak ujian dan cobaan yang akan menerpa. Ketika si perempuan yang kuat mentalnya, paham agamanya, maka insya Allah tidak akan jatuh dan tidak akan bercerai. Tapi kalau dari perempuannya sudah lemah mentalnya, agama tidak tahu, sholat kadang bolong, sholat kadang sholat, kadang enggak, puasa boro-boro, kerjanya pengennya lari sana, lari sini, jalan sana, jalan sini, model begitu, make upan segala macam pengennya senang-senang, hura-hura. Ketika masuk dalam rumah tangga, ya siap-siap saja punya suaminya harus kuat mental yang demikian. Bukan untuk berubah, bukan. Dalam pernikahan tidak bisa kita merubah sikap suami atau sikap istri. Ya, masing-masing dituntut memahami, menerima perbedaan. Kalau Nanda yang senang yang pedas makanannya, Nanda Febri nggak biasa masak pedas. Karena orang Jawa manis semua, dia belajar. Itu loh. Makanya saya bilang tadi, udah habis, belum sakinah mawaddah warahmah. Baik, langsung aja. Ketentraman yang menciptakan adalah suami dan istri. Sedangkan mawaddah itu cinta. Nanti kalau rumah tangganya sudah sakinah, sudah tenang, Allah kasih namanya mawaddah. Apa mawaddah? Cinta, timbul cinta itu. Makanya saya setuju mendingan pacarannya nanti setelah menikah. Ya, bahan-bahannya sudah dibuat oleh Allah namanya mawaddah. Sedangkan rahmah artinya hilang artinya bu. Rahmah itu cintanya udah hilang. Kalau sudah nenek udah nggak ada I love you nggak ada. Yang ada ketika sedih sama-sama menangis, ketika gembira sama-sama bahagia berdua. Makanya tadi kata MC di dalam surah ya ar-ruh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan lain sebagainya. Apa yang harus diambil sifat-sifat perempuan ketika sudah berumah tangga? Tabiat perempuan itu nada yang pencemburu, butuh pujian, dipuji ya, cantiknya ya Allah istriku gitu ya. Itu hal kecil yang membuat kita langgeng. Kemudian sempat dan waktu bermain berdua, olahraga bareng, masak bareng, pergi bareng, quality time, memberi istri hadiah. Tuh, bapak-bapak yang dalam nikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli minatin sholihah khususan ila ruhi wal jasadi Rahmat Aldi Jamilan bin Yahbi Bahrudin wa Fabriyani binti Samyun Syaikhurillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا شاكرا يا الله حمدا ناعما حمدا يوافي ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعليم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم الف بينهما كما والف بين ادم وحواء والف بينهما كما والف بين سيدنا ابراهيم وساره والف بينهما كما والف سيدنا يوسف والزليخاء والف بينهما كما والف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة الكبرى والف بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. Ya Allah, ya Allah, rukunkanlah kedua ananda ini ya Allah, ananda Rian dan Febri, sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah. Rukunkanlah keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Rukunkanlah keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra. Dan rukunkanlah keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ya Allah, semoga Allah memberikanmu ya Allah kebaikan ketika kalian sedang senang maupun kalian sedang susah, dan kami selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Later. Setelah mendengarkan tausiah, para tamu dipersilakan makan siang yang sudah disiapkan oleh Sohibul Badz. Selesai acara, semua para tamu meninggalkan tempat